Natasha Bella Saputri, NIM 2019015167, Prodi PGSD, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang terhormat Bapak Felix Baskara Utomo MPD selaku dosen pengampu keterampilan berbahasa Indonesia lisan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Esa kita ucapkan karena telah memberikan kenikmatan yang tiada terhingga, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat beserta salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato mengenai keberagaman dan persatuan. Saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Sambungkan Keberagaman Agar Kuat Persatuan Kita. Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai pulau dan luas wilayah yang dibatasi oleh pegunungan dan juga lautan, serta berada di antara dua samudra. Di setiap wilayah Indonesia memiliki sejarahnya masing-masing, mulai dari Sabang sampai Merauke, serta latar belakang agama yang berbeda-beda. Contohnya, masyarakat Aceh yang kental dengan agama Islamnya, sedangkan masyarakat Bali yang kental dengan agama Hindunya, dan beberapa daerah lain yang menganut agama berbeda-beda. Tidak hanya agama, suku pada daerah masing-masing juga berbeda-beda. Misalnya, ada suku Dayak, suku Aceh, suku Madura, suku Padang, dan suku Melayu. Hal tersebut yang mempengaruhi pada budaya masing-masing daerah itu berbeda-beda. Pada lambang burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna berbeda-beda tapi tetap satu. Menjaga perbedaan merupakan tugas dari kita semua dalam berkehidupan satu sama lain. Kita hidup di negara yang sama dan tinggal di tanah air Indonesia. Sehingga dengan tidak membuat kericuhan satu sama lain antara daerah satu dan daerah lain, tidak membeda-bedakan suku satu dan suku lain, dan saling toleransi menyikapi perbedaan agama antara masyarakat satu dan masyarakat lain, kita dapat menjadi bangsa yang maju dan damai. Kita harus ingat perjuangan pahlawan kita yang berasal dari golongan yang berbeda-beda, dan perjuangan mereka yang mempertaruhkan nyawanya demi mengusir penjajah dari Indonesia. Kita juga harus ingat perjuangan mereka membentuk negara ini dan perjuangan mereka mempertahankan bangsa Indonesia. Keberagaman Indonesia itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, letak strategis suatu negara. Yang kedua, negara yang terdapat banyak pulaunya. Yang ketiga, adanya kondisi alam yang berbeda-beda. Yang keempat, transportasi dan komunikasi yang ada. Yang kelima, terjadinya arus globalisasi dalam masyarakat. Adapun faktor lain yang mempengaruhi keberagaman Indonesia adalah semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin mudah masyarakat untuk mengakses informasi akan membuat perubahan gaya hidup dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, dulu masyarakat menggunakan surat untuk menghubungi teman dan saudara, kini sudah bisa melalui telepon untuk menghubungi saudara pada jarak jauh. Tapi, bagi sebagian masyarakat belum bisa menerima perubahan ini. Karena, pada suku pedalaman Papua masih memilih untuk hidup tradisional. Keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia merupakan suatu kekayaan yang tiada tara nilainya. Keberagaman tersebut mampu bersatu padu dalam payung kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bukti bersatunya keberagaman secara damai. Tapi, mengapa masih ada bibit-bibit perpecahan antara warga Indonesia? Saya tidak akan membahas tentang itu. Keberagaman seharusnya dikelola agar tidak terjadi sumber konflik untuk masyarakat. Masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa keberagaman merupakan potensi dan kekuatan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Bangsa ini harus terus kuat dan utuh demi menghadapi segala tantangan. Keberagaman juga merupakan keniscayaan yang harus disyukuri seluruh rakyat Indonesia. Melalui keberagaman inilah kehidupan berbangsa akan lebih indah dan bermakna. Berbagai suku dan kebudayaan tersebar luas di seluruh Nusantara. Keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya merupakan kekuatan bagi Indonesia. Perbedaan bukanlah kendala bagi kita untuk bersatu. Jadikanlah perbedaan itu sebagai kekayaan bagi negara kita.
Perbedaan dapat kita satukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada perlu kita hargai agar terciptanya kerukunan hidup, mempererat hubungan kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air. Betapa indahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yang terlihat adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa resmi negara yang pemberlakuannya tidak mendapatkan pertentangan atau tensi-tensi dari pihak apapun. Bahasa Indonesia disepakati secara sadar sebagai bahasa pemersatu masyarakat yang ada di negeri ini. Meskipun bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, tetapi bahasa Indonesia tetap memberikan celah kepada bahasa-bahasa lokal untuk tetap eksis. Selain bahasa, kebudayaan yang ada di Indonesia juga saling memperkaya satu sama lain. Semua budaya yang ada di Indonesia saling bahu-membahu untuk membentuk satu ciri khas untuk memperkaya Indonesia. Sehingga tidak ada persaingan, bahkan saling mendukung satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang satu padu. Contoh dari kebudayaan yang ada di Indonesia adalah tradisi Ngaben, tradisi Aceh, tradisi Batak, dan sebagainya. Selain itu, keberagaman Indonesia juga tampak dalam keyakinan beragama. Negeri ini mengakui 6 agama. Yang pertama, Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut hidup berdampingan secara damai dalam bingkai Pancasila. Kerukunan beragama di bumi sudah tampak sejak lama, di mana salah satu contohnya terdapat pada era Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam toleran. Perbedaan karakteristik suku-suku yang ada di Indonesia inilah yang menjadi semangat perjuangan untuk membentuk negara yang damai dan maju. Saatnya untuk kita berubah. Dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk menciptakan Indonesia yang damai dan tidak mempersoalkan lagi tentang keberagaman. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai bukti nyata bahwa kita menginginkan Indonesia ini menyadari bahwa keberagaman merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Di antaranya, yang pertama, menanamkan pemahaman tentang keberagaman ini kepada anak usia dini. Pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman dan perbedaan bisa kita tanam pada anak didik sejak usia dini agar terbentuk pola pikir yang baik dan mereka bisa menjaga keberagaman ini hingga mereka besar nanti. 2. Memupuk sikap tenggang rasa dan toleransi yang tinggi. Ketika kita akan menolak suku lain masuk ke daerah kita, maka sebelum kita melakukannya, kita harus berpikir bagaimana perasaannya jika itu terjadi pada diri kita. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib untuk menjaga dan merawat sikap ini. Harapan kita semua dengan hal tersebut dapat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai akibat kesadaran kita terhadap keberagaman dan perbedaan. Banyak sekali dampak yang dapat kita terima dari kesadaran itu. Antara lain, yang pertama, menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga adalah kemajuan bangsa dan negara. Jadi sekali lagi, kita adalah bangsa yang kaya, bangsa yang terdiri dari masyarakat yang beragam. Marilah kita semua sambungkan keberagaman ini agar kuat persatuan kita. Walaupun kau hitam dan aku putih, tetaplah kita satu bangsa, yaitu Indonesia. Baiklah, sekian pidato dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada ucapan dan kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.